Mungkin saya lebih banyak berbagi saja ya terkait dengan kenaikan jabatan dosen. Saya lihat dari sebaran peserta tidak hanya dari Diktis, Mbak, kayaknya ada dari umum juga. Sehingga memang secara umum antara Diktis dengan Dikti tidak terlalu banyak perbedaan dari sisi angka kredit ya. Karena memang di tim Diktis pun ada tim PAK dari Dikti untuk melakukan validasi. Sehingga tidak ada perbedaan antara Dikti dan Diktis dari sisi kualitas. Karena kan ada kekhawatiran dari teman-teman adalah jangan-jangan jauh lebih susah di Dikti dibanding di Diktis. Nah, itu jadinya. Nah, memang alur sebelum adanya KMA itu adalah memang untuk teman-teman di Diktis ya, seperti saya itu jalurnya untuk rektor kepala dan guru besar cukup panjang karena setelah dinilai di kampus naik ke Kementerian Agama, kemudian baru ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi memang alurnya cukup cukup lama. Sementara kalau teman-teman di perguruan tinggi umum kan setelah dari kampus langsung ke Kemendikbud. Itu membedakan antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebelum keluarnya KMA. Nah, setelah keluar KMA, Kementerian Agama memiliki kewenangan untuk menilai di bidang rumpun ilmu agama ya. Rumpun ilmu agama, jadi bukan yang dinilai adalah rumpun ilmunya ya. Jadi bukan dosen Kementerian Agamanya, tapi rumpun ilmunya. Rumpun ilmu itu, jadi kalau kayak saya misalnya di Fakultas Ekonomi, untuk teman-teman kami yang mengusulkan ilmu manajemen, sampai ambil-ambil syariah ya, atau ilmu akuntansi, ataupun yang lainnya, maka itu masuknya tetap ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetap ke Dikti. Tapi kalau yang ada tambahan syariah, ya, ekonomi syariah, perbankan syariah, ataupun yang lainnya, ataupun misalkan SJS, Isluddin, dan segala macam, nah itu mungkin langsung masuk ke Kementerian Agama. Nah, memang PO-PAK 2019 adalah pengganti PO-PAK 2014 ya. Sebelumnya lagi PO-PAK 2009. Kemudian berlaku PO-PAK 2019 ada sedikit beberapa perubahan. Salah satu adalah perubahan terkait dengan klasifikasi jurnal. Karena kan kita tahu semenjak aturan Kemenristek Dikti tahun 2018, di mana jurnal itu punya klasifikasi dari Sinta 1 sampai Sinta 6, maka tentu itu akhirnya perlu diklasifikasi ulang di PO-PAK. Sehingga kemudian PO-PAK-nya di-adjust. Kemudian di tahun di tahun lalu suara saya gema ya kayaknya. Iya, ini ada menggema, Prof. Kayaknya ada admin. Oke, ini sudah kami silakan, Prof. Sudah. Oke, nah uh, di 2020 itu sempat keluar suplemen ya, kita bilang suplemen ya. Jadi surat edaran Ditjen Dikti itu adalah suplemen PO-PAK yang tapi kemudian sudah dicabut. Tapi pencabutan kemarin itu kemudian ada mispersepsi di teman-teman. Mbak Rida, saya mungkin matiin video sebentar ya. Jadi ada mispersepsi, anggapannya adalah pencabutan itu kemudian menyebabkan aturan tentang jurnal internasional itu tidak lagi berlaku. Internasional berrepresentasi tidak lagi berlaku. Padahal pencabutan itu adalah hanya spesifik pada ada aturan terkait dengan rektor kepala di bawah 8 tahun dan guru besar di bawah 20 tahun. Nah, itu yang sebenarnya dicabut, tapi syarat jurnalnya tetap ada. Nah, kemudian berita terbaru di 2022 ini sebenarnya lektor kepala sudah boleh dinilai di kampus ya, seperti layaknya ke PTN ya. PTN dan PTKIN itu kan punya hak untuk menilai dosennya selama ini dari AA, asisten ahli, sampai ke jenjang lektor. Nah, sekarang ditambah untuk jenjang lektor kepala, itu boleh dinilai di kampus. Di kampus, atau kalau yang dosen swasta dinilai di RLDikti atau di Kopetize. Tapi kemarin saya komunikasi sama kepegawaian di UIN, UIN kemudian komunikasi dengan teman-teman di kepegawaian di Diktis. Aturan ini masih dipelajari,
Jadi untuk sementara selama masih belum ada aturan dari Kementerian Agama, maka usulan rektor kepala masih dinilai di Kementerian Agama. Jadi benar belum di kampus. Tapi memang ada sedikit perbedaan untuk rektor kepala. Rektor kepala itu biasanya Kementerian tektokannya 2 kali ya. Berbeda nanti terkait dengan guru besar ya. Kalau rektor kepala itu biasa dulu ya, kalau masih di dikti itu biasa dinilai dulu di dikti, nanti SKLK PAK pedoman angka apa PAK-nya dikirim, penilaian angka kreditnya dikirim ke kampus, baru kemudian kampus kirim lagi surat untuk penerbitan SK. Jadi panjang jalurnya. Kalau guru besar lebih enak karena begitu PAK-nya disetujui, maka langsung suratnya langsung penyusunan SK-nya langsung ke bagian sumber daya manusia yang di Biro Kepegawaian Sekjen. Nah, kalau nanti dinilai di kampus, maka nanti pokoknya tinggal dengerin aja tuh. Nanti kalau di kampus, maka setahu sepengalaman saya adalah kemudian PAK-nya yang dinilai di kampus, kemudian SK-nya nanti tetap diterbitkan oleh kementerian. Kalau di bawah Kementerian Agama berarti di Kementerian Agama, kalau ilmu umum maka tetap di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya kira langkah keluarnya edaran ini karena memang ini seperti bottleneck ya. Dari kalau AA lektor itu banyak dinilai di LLDikti, PTN, PTKIN gitu ya. Kemudian begitu LK langsung bumpet semuanya di dikti. Nah, sehingga supaya untuk mengurangi bumpetan itu, maka kemudian dibuatlah edaran ini sehingga lebih mengurai ya. Cuman kalau saya secara pribadi sebenarnya tidak prefer ya. Karena kadang-kadang menilai di kampus itu jauh lebih ngeri. Karena ngeri karena teman sendiri. Enakan lebih enak yang nilai di kementerian itu lebih aman malah bagi tim PAK kampus. Oke, jadi ya, nah tapi secara umum antara KMA 856 2021 dengan POPAK 2019 secara poin angka kredit semua sama. Cuman ini hanya masalah kewenangan terkait siapa yang menilai. Kalau ilmu umum itu dinilai oleh Dikti, sementara kalau ilmu agama dinilai oleh Diktis. Jadi Mbak Rida, kami di Kementerian di dosen di PTKIN itu 2 kaki jadinya. Jadi kalau yang ilmunya umum, maka tetap harus sampai ke Dikti. Jadi alurnya tetap panjang kayak dulu, kayak Panjang saya ya, dulu. Pak? Sementara kalau yang agama itu lebih nyaman karena dia langsung di Dikti. Oke, seperti mana kita tahu jenjang karir dosen itu kan mulai dari TP ya. Kalau saya dulu CPNS, itu kan kalau CPNS biasanya kita belum punya fungsional. Nah, kemudian fungsional mulai dari asisten ahli. Dulu sebelum Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005, itu masih dibolehkan dosen itu jenjang S1, makanya ada asisten ahli masih 3A. Tapi setelah undang-undang itu keluar, maka dosen-dosen yang masih S1 itu harus sekolah lagi. Kalau tidak sekolah, kalau nggak salah dipensiunkan dini akhirnya. Nah, tapi setelah itu, kemudian setelah undang-undang itu, maka jabatan minimal mulai itu adalah di AA 3B ya. Asisten ahli yang 150 yang setara dengan 3B. Kemudian ada lektor itu 3C, 3D, lektor kepala 4A, 4B, 4C, dan guru besar 8,5 dan 1050. Nah, kalau kita naik reguler dari AA ke lektor ke lektor kepala ke guru besar itu namanya naik reguler. Termasuk misalkan dari lektor 200 ke LK 5,5 misalkan. Ada pandangan yang salah adalah ketika lektor 200 naik ke LK 5,5 misalkan, dibilang loncat jabatan. Padahal itu tidak loncat jabatan, itu tetap naik reguler. Yang disebut loncat jabatan adalah kalau dari asisten ahli langsung dari tangga 1 langsung loncat ke tangga 3. Dari AA ke LK atau dari lektor ke guru besar. Itu baru disebut dengan loncat jabatan. Tapi kalau dari misalnya AA 150 langsung naik ke lektor 300, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Itu tetap namanya naik reguler. Itu yang saya lakukan. Cuman saya waktu itu ketika ke lektor kepala ada sedikit salah hitung ya. Salah hitungnya karena ada beberapa jurnal yang saya tahan sebenarnya dengan harapan kalau kurang saya tambahin. Ternyata inceran saya 5,5 kurang sedikit jadi 489 namanya. Jadi ada kesalahan hitung saya sebenarnya. Jadi akhirnya saya dapatnya LK-nya adalah LK 4A. Guru besar
Saya kemudian dari LK4A langsung loncat ke guru besar. Tadinya mau guru besar 1050, cuman karena berhitung kayaknya kalau dari LK400 ke guru besar 1050 biasanya nanti dinilai oleh tim PAK jauh lebih kejam, sehingga saya turun sedikit ke 8,5. Insya Allah sih tahun ini mungkin mau pengusulan ke 1050, karena peer review sudah lengkap. Saya sudah ada 2 peer review, udah lengkap semuanya, udah di-scan. Tinggal hitung yang bagian dikjat dan lain-lain. Nah, inilah sebagai dosen, ini kita harus pahami jenjang ini, dan kita harus mulai buat planning sebenarnya. Jadi kalau pengalaman saya ya dulu di POPAK 2009 itu dulu salah satu hal yang buat ada celah adalah kita bisa naik fungsional itu setahun sekali dulu. Tapi sekarang itu semenjak 2014 itu naik fungsionalnya 2 tahun sekali. Nah, dulu pada saat masih boleh setahun sekali, saya CPNS 2008, full PNS 2009, AA 2009, 2010 saya ngajuin ke rektor, 2011 saya ngajuin ke LK. Jadi pas lagi mau tugas belajar, karena tugas belajar saya belum keluar, saya langsung mengajukan ke LK. Jadi pada saat tugas belajar, pada saat LK saya keluar. Nah, kita juga penting untuk mulai membuat planning ya. Jadi ketika Bapak Ibu sebagai dosen, maka harus clear planningnya mau naik fungsional itu di tahun keberapa. Sehingga kita punya planning, tapi jangan sampai kemudian ketika mau naik pangkat baru gerudugan ya. Baru cari jurnal sana sini, kemudian akhirnya menteror pengelola jurnal ya, saya akan sebutkan juga pengelola jurnal ya. Bisa nggak terbitnya bulan ini, bulan itu ya, padahal kan jurnal kita punya timeline, kita juga punya butuh waktu ya, mulai dari masukin naskah sampai review dan segala macam. Apalagi kalau di Indonesia pengelola jurnal itu kan ikhlas beramal seikhlasnya ya. Jadi ya bisa di sela-sela waktu doang, karena memang tidak ya kita bisa akui kita memang kurang profesional ya, karena insentifnya pun tidak profesional, sehingga kita harus mulai adjust kita butuh naik pangkatnya kapan. Nah, jadi planningnya itulah, planning itu penting, sehingga kita bisa menghitung. Kalau AA dan lektor mungkin kalau untuk yang dosen-dosen negeri relatif aman, karena ini semua ada di kampus. Kalau yang swasta, 2 ini kewenangannya LLDikti atau Kopetize, kalau dosen yang PTKIS ya, perguruan tinggi keagamaan swasta. Itu di Kopetize. Nah, ini kewenangannya. Tapi nanti lektor kepala dan guru besar dulu ya, ini dinilai oleh Dikti dan Diktis. Tapi LK sekarang dengan keluarnya per Juli kemarin ada edaran dari Dikti, maka LK nanti sudah mulai juga dinilai di kampus. Sehingga bisa lebih cepat sebenarnya. Kalau dulu tuh LK saya tuh hampir setahunan ya keluarnya. Kenapa lama LK? Karena tektokannya. Jadi yang tadi saya bilang, baru penentuan awal itu baru PAK-nya doang. Habis keluar PAK, PAK-nya dikirim ke kampus, kampus buat surat lagi untuk penerbitan SK. Jadi 2 kali. Kalau guru besar jauh lebih cepat, kenapa? Karena 1 kali pengusulan, begitu PAK setujui, maka langsung PAK itu langsung naik ke Biro SDM. Jadi langsung keluar, bisa langsung SK-nya bisa keluar. Sementara kalau LK tektokannya lebih lumayan lama. Nah, ini yang harus kita tetapkan. Nah, seringkali kita jadi dosen yang dikejar atau yang dilihat bukan jabatan fungsional, tapi justru tugas tambahannya. Apa either jadi sekprodi, kaprodi, kajur, sekjur, kepala lab, wadek, dekan, dan seterusnya. Itu yang dikejar. Justru lupa fungsional.
Kalau jabatan struktural itu kan jabatan untung-untungan ya, kalau saya bilang tergantung takdir lah ya. Kalau takdir meminta kita untuk menempati amanah itu ya berarti ada. Kalau enggak ya udah. Jadi dosen itu sebenarnya siap menjabat, siap menjadi dosen biasa. Nah sayangnya di kita seringkali begitu jadi dosen bayangannya mau dudukin posisi. Nah itu yang mindset yang kemudian kita perlu luruskan dulu ya. Nah inilah jenjang yang harus kita pahami ya. Jadi antara naik reguler dengan naik pangkat jabatan itu dua hal yang cukup berbeda. Nah, di dalam perguruan tinggi kita tahu ada pijar, ada penelitian, ada pengabdian masyarakat, dan ada penunjang. Ini harus kita pahami. Pendidikan dan pengajaran ini adalah baik formal maupun non formal, misalnya melalui sertifikasi, diklat dan lain sebagainya, termasuk pengajaran, bimbing, uji dan segala macam. Nanti di bagian belakang akan saya lihatkan suplemen yang dicabut terkait dengan pengajaran ya, yaitu dalam proses bimbingan. Kemudian ada penelitian. Penelitian banyak, nanti klasifikasinya, termasuk jurnalnya. Kemudian ada pengabdian masyarakat, dan ada penunjang. Nanti ada beberapa hal yang membedakan antara POPAK 14 dengan 19. Dan kemudian yang PAK 19 kan diadopsi di KMA 21. Nah, kalau saya memulai dengan tipsnya dulu adalah, yang tadi saya juga sudah sampaikan adalah, kita harus mulai rencanakan karir sedari awal ketika kita milih karir sebagai dosen. Iya, meskipun dosen dari sisi income mungkin tidak banyak ya. Cuma kalau udah guru besar ya lumayan enak ya. Meskipun tidak seenak tetap mau jadi kerja di multinational company, beda ya. Tapi kita harus mulai planning, karir kita mau ngapain. Karena kalau fungsional itu kita yang menentukan sendiri. Misalkan saya di kampus, saya udah teriak-teriak kepada teman-teman yang udah saya S3 gitu. Ayo cepat LK. Cuman kalau dia nggak nulis jurnal, kan nggak mungkin juga kita nulisin. Kalau kemarin saya sharing dengan teman-teman di UT ya, salah satu guru besar di UT ngomong satu hal yang menurut saya benar ya. Kalau kita sekarang duduk jabatan, misalnya sebagai kaprodi, selesai jadi kaprodi, itu banyak yang bisa gantiin. Tapi kalau kita nggak nulis untuk fungsional, nggak akan ada yang mau gantiin. Nggak mungkin ada orang senang hati misalkan, Mbak Rida tiba-tiba mau nulisin saya, nggak mungkin. Pasti ya kalau nulis ya urusan dia sendiri lah. Nah, artinya apa? Planning kita untuk fungsional kita menentukan. Kemudian untuk yang mau si S2, mulai rencanakan kapan mau S3. Karena kalau belum S3, maka paling mentok hanya bisa LK. Kalau dulu banget ya, dosen saya zaman S1, ada yang masih S1 tapi bisa GB. Karena dulu masih ada aturan ikut apa namanya akta 5 ya, kalau saya nggak salah. Jadi masih dokter Andes tapi bisa profesor. Tapi a long time ago ya, itu sebelum lahirnya undang-undang guru dan dosen yang minimal S2. Kalau sekarang udah nggak ada bisa lagi, jadi tetap harus S3 gitu. Kemudian rajin menulis, terutama di jurnal, tetap berproses, jangan cari cara instan, karena sekarang banyak di WA grup, Telegram grup yang menawarkan asal siapin duit, artikel udah beres. Ya, kalau mau cara seperti itu, silakan saja, tapi secara etika itu tidak beretika. Sebagai akademisi kita nggak boleh seperti itu. Kenapa tidak boleh seperti itu? Karena nantinya akan kelihatan kok antara GB administrasi dengan GB beneran ya. Karena GB administrasi, GB itu sebenarnya nggak susah kok. Itu cuma syarat administrasi bagi saya. Saya sebenarnya mau ngejar GB di bawah 40 itu sebenarnya hanya untuk menunjukkan bahwasanya jadi GB itu nggak susah. Syarat administrasi jadi profesor di Indonesia itu mudah sebenarnya. Pasti lebih susah tetangga kita sebelah, misalkan Malaysia, itu lebih susah. Karena mereka untuk jadi profesor di bidang ilmu tertentu, itu dia udah punya klasifikasi jurnalnya.
You kalau mau jadi profesor full, maka you harus terbitnya di jurnal A, B, C. Di luar itu kita nggak mau. Meskipun mereka yang mengeluarkan profesornya adalah kampus ya. Tapi setiap kampus biasanya punya hack apa dari saya hack standar ya. Karena mereka juga nggak mau profesor juga abal-abal. Kemudian lakukan kolaborasi dengan banyak peneliti sehingga punya banyak networking. Karena untuk menulis di jurnal-jurnal internasional itu justru yang banyak dicari adalah kalau tulisannya berasal dari beberapa kampus sebenarnya. Kenapa mereka butuh seperti itu? Karena mereka berpikir adalah untuk citation. Jurnal itu berpikir untuk kutipan sebenarnya. Semakin ketika penulisnya hanya satu dengan penulis 2, 3, atau 4, tentu kan peluang untuk dikutip lebih banyak ketika penulisnya banyak. Apalagi kalau kampusnya dari mana-mana, dan termasuk ada kampus dari luar negeri. Sehingga peluang untuk cited itu lebih tinggi. Kemudian berikutnya adalah, ini yang saya lakukan adalah, kalau kita lagi melakukan dapat dana hibah penelitian, maka gunakan dana hibah itu untuk tidak hanya satu topik penelitian aja. Terutama kalau yang penelitiannya berbasis data primer. Jadi ketika kita mendesain kuesioner, misalkan kita nyebar kuesioner, maka pikirkan kira-kira dari satu kuesioner itu kita bisa buat pertanyaan apa saja yang kemudian bisa jadi berapa penelitian. Itu akan jauh lebih memudahkan kita. Termasuk kalau data sekunder pun gitu. Mumpung lagi cari data sekunder, misalkan data World Bank, mumpung lagi lihat data World Bank, ambil aja semua datanya. Nanti baru kita lihat kira-kira ini kita mau mainkannya seperti apa. Kesalahan kita adalah dapat hibah, baik yang kalau di Dikis, baik yang di kampus maupun yang di Kementerian Agama. Sementara kalau di Dikbud lebih banyak ya peluangnya. Itu kadang-kadang satu penelitian hanya jadi satu artikel. Nah, padahal dari satu penelitian itu bisa jadi beberapa artikel. Kemudian berikutnya adalah jangan tergantung kepada hibah. Kebanyakan kita kalau nggak dapat hibah, maka tahun itu tidak meneliti dan tidak menulis artikel sama sekali. Padahal kalau pengalaman saya dulu, apalagi kalau kayak kita yang saya yang ekonomi ya, itu lebih banyak bermain dengan data sekunder, sehingga tanpa hibah pun kita tetap bisa menghasilkan suatu riset ya. Nah, yang terakhir yang seringkali kelupaan itu adalah tidak rapi dalam menyimpan dokumen. Kadang-kadang begitu mau pengusulan lupa. Oh iya, kemarin saya pernah ngisi di sana, tapi mana ya surat tugas surat undangan, kemudian sertifikatnya mana ya? Atau misalkan kita bulan lalu diminta untuk uji disertasi misalkan. Terus kita bingung, mana ya kemarin ya berkasnya yang disertasinya ya? Sehingga ketika lagi mau pengusulan kepangkatan, dokumen itu kesebar kemana-mana. Nah, kalau saya sekarang kan dengan model online ya, semua kan pengusulan juga online, maka di laptop kita usahakan dibuat beberapa folder. Kalau saya buat beberapa folder ya. Folder Dikjar. Nanti Dikjar di dalamnya ada lagi ada subfolder ijazah, subfolder SK ngajar, dan bukti ngajar ya. SK ngajar kan biasanya kadang-kadang ditemenin sama apakah daftar nilai atau presensi atau apa ya. Kadang-kadang kalau didikti kan diminta ada tambahan-tambahan. Kemudian bukti nguji, bukti bimbing. Jadi itu dibuat subfolder di dalam folder Dikjar. Nanti ada folder kedua, folder penelitian. Dan itu juga sama. Papernya apa? Nah, selain artikel jurnal, yang perlu kita siapkan adalah subfolder untuk Turnitin. Karena kan kalau paper harus ditunitin dulu, harus dicek similarity. Jadi ada subfolder untuk similarity checker. Kemudian subfolder untuk peer review. Karena satu paper itu harus dinilai oleh 2 orang rekan sejawat. Kalau LK harus dinilai oleh minimal LK, kalau GB harus GB. Nah, untuk siapa GB dan LK-nya perdebatan. Ada yang bilang boleh dari dalam kampus dua-duanya, ada yang bilang paling nggak satu dari dalam, satu dari luar. Ya, tadi tergantung kebijakannya ya. Tapi kalau saya biasa bermain amannya adalah satu dari dalam dan satu dari luar ya. Kalau untuk LK dan GB, peer review ini menjadi penting ya.
Karena itu menjadi salah satu poin. Kalau lektor dan AA tetap harus menyertakan peer review, tapi tidak terlalu dilihat sebenarnya. Nah, itu yang harus kemudian nanti folder ketiga biasanya saya pengabdian masyarakat itu diklasifikasi lagi. Kalau misalnya SK jadi pengelola jurnal itu kan sekarang sudah masuk ke pengabdian masyarakat. Yang tadinya masih jadi pelengkap penderita gitu ya, di penunjang, sekarang masuk ke pengabdian masyarakat. Nah, itu dijadikan satu subfolder. Jadi di laptop kita untuk menyimpan kerapian itu maka kita jadikan ada folder dan ada sub-sub folder. Sehingga ketika nanti mau kita kasih ke bagian kepegawaian itu cukup hanya dengan flash disk. Kalau dulu harus fisik juga harus disiapkan. Tapi kemudian kalau dulu saya ingat saya nyiapin fisik sama nyiapin CD. Jadi disimpannya di CD dulu ya. Kalau sekarang kayaknya langsung masuk ke sistem pakai flash disk, langsung tinggal upload semuanya. Nah, inilah tips-tips saya ketika dalam proses pengusulan ya. Nah, menurut saya kemudian ada permasalahan yang muncul terkait dengan publikasi ilmiah di Indonesia. Saya lihat adalah kita tuh masih belum budaya riset dan menulis itu masih rendah ya. Bayangannya orang itu ketika jadi dosen hanya ngajar, lupa untuk nulis, lupa untuk neliti, sehingga budaya risetnya itu masih minimalis banget. Nah, ini yang perlu kita tumbuh kembangkan, dan saya lihat yang banyak sudah mulai melakukan ini adalah dosen-dosen muda. Makanya saya lebih suka sebenarnya ngomong dengan dosen-dosen muda, Mbak Rida, yang masih baru gitu, sehingga bisa lebih diarahkan gitu. Dan beberapa kampus saya lihat yang saya lihat ke beberapa daerah, kadang-kadang yang lebih maju, lebih banyak tulisannya dosen-dosen muda. Mereka saling kolaborasi, saling nulis, dan mereka kan mentalnya masih mental pejuang. Jadi kalau ditolak, ya udah kita betulin, kirim lagi ke tempat lain. Kalau yang udah senior kan kadang ditolak terus ngomel-ngomel gitu kan, terus nggak diperbaiki juga, jadi nggak selesai juga. Nah, ini masih rendah budaya riset. Kemudian suasana akademik kampus yang kurang kondusif ya untuk riset dan publikasi. Ada di beberapa kampus yang saya lihat adalah kalau ada dosen-dosen yang dalam tanda kutip punya potensi, itu seringkali dihambat. Ini ada beberapa kampus ya, tapi tidak semua kampus. Karena kadang-kadang kaitannya, oh dia kan kelompoknya ini, dia kelompok ini. Nah, itu juga tuh membuat kadang-kadang di Indonesia itu menjadi kurang kondusif. Kemudian ketiga adalah akses rujukan pada jurnal internasional bereputasi. Belum banyak kampus di Indonesia yang mengakses atau melanggan jurnal-jurnal internasional. Mungkin kalau kampus-kampus besar di Indonesia seperti UI, UGM, dan teman-temannya ITB segala macam, mungkin mereka sudah banyak mengakses. Tapi kalau yang kampus-kampus kecil, nah itu belum punya akses. Dulu Dikti punya sempat melanggan, tapi sekarang kayaknya lagi belum melanggan lagi ya. Perpusnas ada, tapi Perpusnas kan kayaknya tidak semua bidang ilmu lengkap ya. Ini juga jadi masalah. Kemudian keempat adalah akses pada pangkalan data lintas negara yang terbatas. Misalkan Bloomberg, atau misalkan Thomson Reuters, atau BaseScoop, itu untuk ekonomi yang saya tahu ya. Belum banyak kampus yang langganan itu. Undip, setahu saya melanggan Bloomberg, dia punya berapa komputer. Nah, sebenarnya kita butuhkan adalah akses data seperti itu ya. Nah, sayangnya kita nggak punya. Ya karena itu budgetnya juga lumayan ya. Kami di UIN dulu sempat ikut program Erasmus, sekarang kita dapat akses data. Itu untuk BaseScoop aja kita habis berapa miliar gitu. Hanya untuk dipakai di UIN Jakarta, UNS, 5 kampus di Indonesia ya, yang masuk konsorsium. Kemudian kelima adalah akses fasilitas lab ya untuk dosen eksak. Nah, ini juga jadi persoalan. Karena kadang kita butuhnya alat lab yang A gitu ya, tapi dibeliin sama orang keuangan yang B, yang KW-nya. Nah, itu juga jadi masalah. Akhirnya hasil lab-nya kan menjadi tidak ini. Sehingga akhirnya beberapa teman-teman kampus biasa kemudian kerjasama dengan LIPI ya. Dulu masih LIPI sebelum bergabung ke BRIN untuk olah sampelnya. Saya ketemu Pak Istadi ya, Prof. Istadi Undip itu, dia untuk penelitian itu untuk 1 kali percobaan itu, saya lupa ngetes apa gitu,
untuk satu bahan tuh 500.000 dia bayar ke LIPI ya. Sementara dalam satu penelitian itu dia harus melakukan beberapa kali pengujian. Nah, kalau kita nggak punya di kampus dan kita harus pakai inilah yang di luar, maka berarti kan ada ekstra biaya. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan. Sehingga ini masalah di Indonesia yang kemudian harus kita atasi. Nah, kalau angka kredit semakin ke atas, maka semakin tinggi jenjang jabatan, maka poin yang harus dipenuhi adalah paling besar adalah untuk penelitian. Kalau untuk AA itu sebenarnya baru pengangkatan pertama kan sebenarnya sudah cukup dari ijazah. Itu biasanya cukup mengajar 4 SKS, punya paper 1, punya pengabdian masyarakat 1, punya penunjang 1, selesai langsung udah AA. Nah, semakin tinggi dari AA, lektor kepala guru besar, maka kita lihat proporsi penelitiannya semakin harus lebih besar. Minimal adalah poinnya adalah 45% untuk penelitian untuk di guru besar. Jadi memang bobot paling besar adalah di penelitian. Penelitian itu mulai dari hibah penelitiannya, kemudian nulis jurnal, nulis artikel jurnal, menulis buku, mengedit, dan segala macam itu masuk di penelitian. Kalau pengabdian masyarakat dan penunjang itu maksimal 10%. Jadi kalau ikut webinar gitu juga nggak usah banyak-banyak lah. Kadang di kita kan orang Indonesia lebih suka ikut webinar ya, saya nggak tahu Mbak Rida di dunia dosen seperti apa ya. Yang dikejar hanya sertifikatnya ya. Betul, Bro. Padahal sertifikat itu tidak terlalu banyak sebenarnya. Poinnya itu hanya maksimal dia masuk di penunjang dan itu pun maksimal 10%. Jadi nggak usah banyak-banyak juga. Saya termasuk orang yang tidak kalau ikut seminar atau benar-benar memang isu yang memang lagi harus kita update ya. Jadi benar-benar ikut dan ya kalau misalnya itu ya nggak terlalu penting juga bagi saya sertifikat ya. Karena ya nggak bisa banyak-banyak juga. Toh ngapain kita ngejar-ngejar kalau maksimal hanya 10% dari kebutuhan angka kredit. Nah, untuk lektor kepala itu boleh magister dan boleh doktor. Syaratnya adalah kalau magister ini harus jurnal internasional. Kalau dokter, jurnal nasional akreditasi Sinta 2 minimal. Nah, kalau dulu dengan ada PO suplemen, itu ada syarat tambahan lagi, jurnalnya harus yang seperti apa. Tapi kan karena begitu suplemennya dicabut, maka ya berarti sudah balik ke aturan awal sesuai dengan POPAK 19. Sebenarnya dulu sempat ada kehebohan, saya nggak tahu teman-teman masih ingat apa enggak ya, di 2013. Di mana tiba-tiba Menpan dulu membuat edaran bahwa untuk LK harus S3. Wah, itu hebohnya luar biasa itu. Kalau nggak salah Permenpan 17 2013 kalau nggak salah dulu. Kemudian, dan itu tanpa koordinasi dengan Dikti ya waktu itu ya. Akhirnya kemudian rame, akhirnya dikeluarkan Menpan yang baru di 2013 juga adalah S2 boleh mengajukan LK, tapi dengan catatan punya jurnal internasional, tanpa ada kata-kata bereputasi. Nah, apa definisi internasional? Definisi internasional adalah satu, menggunakan bahasa internasional yang disepakati PBB, jadi boleh Inggris, boleh Arab, boleh Mandarin, boleh Rusia. Kemudian editornya minimal dari 4 negara, dan penulisnya pun juga dari 4 negara. Jadi kalau jurnal Indonesia sudah memenuhi klasifikasi itu, misalnya kayak jurnal saya ekonomi gitu ya, itu kita editor lebih dari 4 negara. Kemudian penulisnya pun rata-rata kita setahun itu lebih dari penerbitan lebih dari 4 negara, karena biasanya kita ada dari Pakistan, ada dari Cina, ada dari Bangladesh, kadang-kadang ada dari India, ada dari Afrika, termasuk Indonesia ya. Jadi kita sudah memenuhi klasifikasi internasional. Nah, itu baru boleh untuk mengajukan lektor kepala S2. Tapi kalau doktor itu minimal Sinta 2. Kalau dulu di Menpan hanya dibilang jurnal akreditasi, karena dulu kan akreditasi itu hanya A, B, dan tidak akreditasi. Tapi kan kemudian sejak 2018 ada Sinta 1 sampai Sinta 6 ya.
Nah, perbedaan utama PAK 14 dan 19 adalah syarat tambahan untuk GB ya, termasuk untuk masa masa kerja. Sebenarnya kalau tidak ada syarat minimal 10 tahun, Mbak Rida mungkin lebih banyak GB-GB muda lagi. Dulu sempat banyak yang muda-muda ya, misalnya kayak Almarhum Firmansyah itu 34, Pak Dirjen Pendis itu juga 34. Tapi semenjak keluar aturan 14 bahwasanya harus 10 tahun, nah itu lagi pusing itu. Akhirnya dan sekarang dipertegas lagi, 10 tahunnya terhitung dari AA. Kalau dulu kan masih 10 tahun menjadi dosen. Nah, definisi dosen itu apakah dari CPNS, PNS full, atau AA. Nah, sekarang dibuat aturannya adalah 10 tahun terhitung dari TMT asisten ahli. Jadi asisten ahlinya kapan, baru kemudian ditarik 10 tahun. Kemudian ada syarat tambahan seperti misalkan harus dapat hibah penelitian 100 juta akumulatif, kemudian atau sebagai pembimbing atau penguji, atau sebagai reviewer di jurnal internasional bereputasi. Itu perbedaannya ya. Kemudian ada klasifikasi jurnal, karena mengikuti pedoman POPAK yang baru, pedoman penilaian akreditasi yang baru. Kemudian ada klasifikasi proceeding. Jadi kalau dulu hanya proceeding hanya internasional, nasional, itu sekarang ada yang Scopus pun boleh gitu ya. Kemudian keterlibatan di jurnal ilmiah yang tadi yang sebagai pelengkap penderita di penunjang, sekarang masuk di pengabdian masyarakat. Meskipun kami di HEBI ya, Himpunan Editor Berkala Ilmiah Indonesia, sebenarnya awalnya mengusulkan masuk di poin B, di penelitian. Sama halnya seperti editor buku. Cuman sepertinya Dikti masih belum ikhlas ya, sehingga kemudian dipindah hanya dari penunjang dipindah ke pengabdian masyarakat. Ya lumayan lah, masih sempat pindah lah. Jadi sempat masih lebih diakui lah dibandingin di penunjang. Kan penunjang itu kan pelengkap penderita yang ada dan tiada. Oke, nah ini untuk tanggung jawab publikasi. Bapak Ibu terutama untuk yang mau ke guru besar, meskipun wajibnya itu hanya jurnal internasional bereputasi, tapi saran saya untuk yang jurnal akreditasinya pun harus tetap ada. Ada kasus, meskipun ditulisnya disarankan ada ya, ada kasus pengusulan ditolak. Dia punya jurnal Scopus banyak, tapi ditolak. Kenapa ditolak? Karena dia tidak punya satupun papernya dia yang diterbitkan oleh jurnal nasional terakreditasi. Jadi dia harus memenuhi syarat itu. Jadi meskipun kita tetap yang wajib ada internasional berprestasi, tapi kalau bisa variasi jurnalnya juga ada. Makanya kenapa ini dibuat seperti ini? Dengan harapan adalah supaya orang-orang yang pintar nulis itu bisa menghidupkan jurnal-jurnal nasional. Jangan cuma ngidupin jurnal orang luar negeri, tapi jurnal nasional dalam negeri pun bisa hidup dengan apa? Dengan dia menulis apakah Sinta 1, Sinta 2, atau bahkan di bawah itu. Makanya kalau saya tetap di pengusulan kemarin itu variasinya banyak. Ada yang internasional bereputasi, ada yang cuma internasional aja ya, apakah DOAJ ataupun EBSCO ataupun yang lainnya gitu atau Progres. Ada yang peringkat 1, 2. Dulu ekonomi belum banyak ya, hanya banyak peringkat 2 dan di luar peringkat itu. Dia dibuat variatif. Jadi supaya nanti begitu tim penilai PAK, oh iya memang banyak yang dinilai. Kemudian magister untuk LK bisa, tapi syaratnya adalah internasional. Kemudian kalau dokter wajibnya adalah nasional 1, 2. Ini syarat khususnya Bapak Ibu ya. Tapi tetap pemenuhan nilai kreditnya juga harus dipenuhi. Meskipun syarat khususnya yang wajib hanya yang untuk GB hanya internasional reputasi, sementara LK syarat wajib adalah internasional dan atau nasional akreditasi Sinta 1, Sinta 2. Nah, untuk loncat jabatan, untuk yang AA ke LK ataupun rektor ke guru besar, maka wajib jurnal internasional bereputasi untuk yang loncat dari AA ke LK adalah minimal 2 buah. Kemudian kalau lektor ke guru besar adalah minimal 4 buah. Dan ini tidak boleh, kesemuanya adalah setahu saya tidak boleh dari disertasi. Pengembangan dari disertasi harus beda. Saya kemarin sempat cukup lama di Dikti karena dianggap paper saya itu
mirip dengan disertasi. Padahal sudah saya jelaskan ini bukan disertasi, yang bagian dari disertasi saya jelaskan, ini memang dari disertasi. Yang bukan saya sudah jelaskan ini bukan disertasi, cuman tetap diminta untuk ditambah yang di luar topik itu ya, sehingga kemudian saya tambah. Jadi saran saya Bapak Ibu tetap kalau kita nulis disertasinya apa, usahakan kita punya paper di luar topik yang irisan dengan itu. Dulu saya disertasi tentang spin-off bank syariah. Nah, itu pokoknya yang berbau-bau spin-off dianggap adalah dari disertasi. Sehingga akhirnya saya kemudian saya lengkapi lagi jurnalnya dengan jurnal lain yang kebetulan saya punya jurnal lain, artikel di jurnal lain yang topiknya kebetulan tidak membahas tentang spin-off. Jadi saran saya tetap Bapak Ibu, Komsa itu tetap punya paper-paper di luar topik disertasi ya. Kadang-kadang karena kita merasa kita lagi nulis nge-hype lagi nulis itu, kemudian maunya nulis itu mulu ya. Nah, nanti harus ada yang dibedain dikit supaya dianggap bukan disertasi. Nah, kalau loncat jabatan itu minimal SJR-nya paling tidak 1 atau 1,5 dan 1 diantaranya diterbitkan setelah pendidikan sekolah. Kalau elektor ke GB itu SJR-nya minimal atau jumlah impact factor minimal 1 dan 2 diantaranya dipublikasikan setelah pendidikan sekolah. Kenapa ada kata-kata setelah pendidikan sekolah? Karena cenderung dosen-dosen kita itu produktif ketika lagi S3, apalagi S3 di luar negeri. Begitu balik ke Indonesia, nggak produktif lagi. Karena begitu sampai Indonesia, kemudian disibukkan dengan urusan kampus ya, dengan tetek bengek. Jadi apalagi kalau jadi kapten di Indonesia itu kan ngerjain urusan administrasi, ngerjain hadapan dengan mahasiswa dan segala macam. Sehingga kadang-kadang sudah tidak sempat lagi nulis. Nah, ini saran untuk yang loncat jabatan ya. Nah, ini yang dicabut yang PO suplemen PO PAK suplemen yang 2020 ya. Jadi dulu suplemennya adalah untuk LK di bawah 8 tahun itu wajib punya impact factor. Jurnalnya harus seperti apa. Nah, di POPAK, nah ini kemudian dicabut sehingga balik ke seperti sebelumnya lagi, tidak lagi ada di bawah 8 tahun, tetap kembali ke aturan sebelumnya adalah namanya LK untuk untuk dokter itu cukup dengan jurnal nasional akreditasi dan untuk yang S2 itu internasional. Kemudian kalau dulu ada syarat bimbingan ya, bimbingan minimal 40 angka kredit, nah itu juga dicabut. Jadi ini adalah pencabutan ya sebenarnya. Jadi supaya lebih memudahkan orang untuk lebih cepat ya. Termasuk di GB juga sama. Kalau GB dulu sempat yang ada syarat khususnya ya. Ada klasifikasi jurnal termasuk angka kredit, ini yang dicabut ya. Jadi aturan ini yang dicabut. Dan dicabut adalah aturan terkait dengan SGR-nya sebenarnya. Tapi syarat untuk jurnalnya tetap ada, tapi tidak dengan SGR setinggi ini. Kenapa ini dicabut? Setahu saya Indonesia pun tidak ada yang punya sesuai dengan rumpun ilmunya. Sains itu kayaknya setengah ada sampai 0,5 itu nggak ada. Untuk jurnal Indonesia sudah terindeks Scopus ya. Apalagi sosial science ya kayak ekonomi gitu. Seingat saya Gamma IJP, kemudian BMP gitu ya, atau yang baru JMS belum keluar, itu nggak ada sampai 0,4. Jadi buat apa? Buat aturan, tapi kemudian di Indonesia tidak ada yang bisa fulfill gitu kan. Jadi aneh. Makanya dicabut. Tapi yang syarat khusus usulan guru besar seperti ini tetap ada. Jadi pernah mendapatkan hibah penelitian 100 juta, pernah bimbing mahasiswa atau menguji. Setahu saya yang menguji lebih banyak ya dibanding bimbing kalau saya cuma 2 gitu ya. Tapi ini adalah kondisi pada saat mahasiswa tersebut sampai lulus ya. Jadi nggak dihitung itu kalau bimbing tapi masuk on proses itu nggak bisa. Karena syarat buktinya adalah di lembar pengesahan. Jadi syarat bukti untuk bagian bimbingan ataupun menguji adalah lembar pengesahan yang didisertasi, bukan SK-nya. SK itu tambahan. Jadi SK kemudian bukti ditandatangan di lembar pengesahan. Yang di depan disertasi kan biasanya ada lembar pengesahan semua dosen yang uji dan bimbing ya. Nah, itulah yang menjadi bukti pernah bimbing atau uji.
atau reviewer. Nah, sebenarnya Bapak Ibu kalau kita biasa nulis di jurnal internasional bereputasi, biasanya kita kan juga diminta untuk menjadi reviewer. Nah, ini yang diingat. Kemudian syarat untuk LK, nah ini yang sudah dicabut ya. Tapi tetap syaratnya adalah tetap jurnalnya tidak boleh discontinue ya. Untuk syarat khususnya tidak boleh discontinue. Nah, untuk discontinue, hati-hati Bapak Ibu dengan jurnal-jurnal yang misalkan terbitnya, jumlah terbitannya melonjak drastis ya. Misalkan biasanya terbit satu terbitan itu 50 paper ya, puluhan paper itu setahun, tiba-tiba jadi ratusan atau bahkan ribuan paper. Nah, aku yakin itu tidak lama lagi pasti akan discontinue dari Scopus. Nah, untuk jurnal kita yang discontinue, itu tidak bisa dihitung sebagai syarat khusus untuk pengusulan guru besar. Jadi syaratnya adalah tidak boleh yang discontinue. Nah, ini catatan tambahan ya. Kalau dulu POPAK yang lama sempat ada mispersepsi bahwasannya kalau kita nulis selama S2 atau selama S3 itu dihitung nggak sih? Nah, di POPAK 19 dinyatakan secara jelas bahwasannya semua paper yang selama pendidikan itu dihitung. Tetapi untuk syarat khusus tidak bisa. Dia tetap dihitung tapi untuk menikum saja. Syarat khususnya tetap adalah hasil paper setelah pendidikan selesai. Kemudian bagian dari disertasi tetap dihitung, tapi tidak bisa untuk sebagai pemenuhan syarat khusus. Nah, ini yang perlu diingat. Sehingga makanya kemudian untuk lebih amannya memang Bapak Ibu lebih baik ketika syarat khusus itu cari paper, tulislah paper yang topiknya berbeda dengan topik disertasi kita. Untuk main amannya ya. Nah, ini ditambahan di yang baru ya. Jadi keanggotaan dalam tim penilai jabatan akademik tadi belum masuk, sekarang sudah masuk. Kemudian asesor kegiatan PAK, BKD, hibah penelitian dan segala macam yang tadi belum masuk, sekarang sudah masuk gitu. Jadi ada pengakuan lah yang tadi belum dihitung. Kemudian kelebihan angka kredit bisa digunakan paling banyak 80%. Kalau di suplemen tadi sempat 40%, tapi kan karena suplemen dicabut, jadi kembali lagi ke 80%. Kemudian klasifikasi jurnal juga berbeda. Klasifikasi jurnal juga berbeda. Sekarang sudah lebih detail, di mana karena ada aturan sinta-sintaan ya. Jadi kalau internasional bereputasi, jadi Scopus itu kalau hanya baru Scopus, itu masuk yang poin 2 ya Bapak Ibu, yang poin 30. Yang masuk poin 40 itu adalah jurnal-jurnal yang terindeks Scopus dan Web of Science, dan dia punya impact factor atau SGR. Nah, itu baru masuk ke 40. BI kemarin jurnalnya untuk ekonomi, jurnal Islamic Monetary and Finance, itu baru terindeks Scopus, tapi karena dia belum punya impact factor, maka masuk poin 30. Nah, di luar itu, termasuk yang terindeks di SCWOS, itu masih masuk poin 20. Jadi kayak saya punya jurnal, kalau dia belum tidak akreditasi, maka dia masuk di poin 20. Tapi kan jurnal saya sudah peringkat 1, maka masuk dapat poin 1 dan 2, masuk poinnya adalah 25. Jadi kalau kita nulis internasional, lebih baik kayak internasional bereputasi sekalian sebenarnya. Karena nilainya secara nilai ya. Ini kita berhitung logik untuk penghitungan nasional ya, angka kredit ya. Karena lebih tinggi Sinta 1, Sinta 2 dibandingkan hanya dengan internasional biasa. Poinnya lebih tinggi. Kemudian kalau 3 dan 4, Sinta 3 dan 4, 20, Sinta 5 dan 6, 15. Kemudian kalau ISSN biasa gitu ya, yang belum punya Sinta kan syarat akreditasi jurnal itu adalah minimal 2 tahun. Kalau belum 2 tahun, maka belum bisa terakreditasi. Maka dia masuk poinnya adalah 10.
Nah, kalau ilmiah yang ditulis dalam bahasa PBB tapi belum memenuhi syarat jurnal internasional, jadi tadi syarat jurnal internasional adalah selain dari sisi bahasa, dari sisi sebaran editor, dan dari sisi sebaran penulis. Jadi yang disebut internasional bukan jurnal yang diterbitkan di luar negeri ya, tapi adalah jurnal yang satu menggunakan bahasa internasional, paling bagus Inggris karena lebih mudah. TMPAK kan belum tentu dia bisa bahasa asing lainnya ya. Kemudian 2 editornya minimal 4 negara dan penulisnya minimal 4 negara. Maka itu bisa, dan kemudian dia terindeks di basis data apakah DOAJ, apakah SC ataupun yang lainnya yang masuk kategori 2. Kemudian klasifikasi proceeding juga, kalau dulu kan hanya internasional, hanya nasional. Sekarang karena proceeding itu ada yang bisa diindekskan di Scopus, maka poinnya pun berbeda. Kalau yang dia sudah sampai punya SGR, maka masuk ke poin 30. Tapi kalau hanya baru Scopus doang, maka poin 25. Di luar itu poinnya 15. Kalau hanya nasional, maka poinnya 10. Ini ada perubahan-perubahan dibandingkan dengan POPAK 14 ya. Di POPAK 19, untuk klasifikasi jurnal, klasifikasi proceeding, dibuat lebih detail, termasuk pengelola jurnal yang tadi hanya masuk di penunjang, pindah ke bagian pengabdian masyarakat. Nah, ada beberapa kelemahan artikel ya, berdasarkan hasil diskusi saya dengan salah seorang tim penilai PAK ya di kementerian. 1, artikel disubmit pada jurnal ilmiah tidak termasuk kategori bereputasi. Jadi kadang-kadang kita tidak cek and recheck ya. Atau kadang-kadang jurnal sekarang itu hati-hati, 1 dengan jurnal predator, 2 dengan jurnal cloning. Jurnal cloning itu adalah jurnal yang seakan-akan mirip dengan jurnal aslinya. Jadi harus cek and recheck website dan segala macamnya. Lihat dulu logik, lihat di database Scopusnya. Makanya kita penting juga harus melanggar Scopus supaya kita bisa lihat benar nggak artikel-artikel yang diterbitkan itu muncul nggak di jurnalnya. Kalau ternyata dia tidak tertarik di datanya Scopus, maka berarti bisa dikategorikan dia jangan-jangan jurnal cloningan. Nah, itu harus hati-hati. Kemudian jurnalnya tidak boleh dipublikasi untuk discontinue jurnal. Jadi kalau kita ada nawarin paper jurnal, kemudian relatively jurnalnya misalkan nggak jelas, maka hati-hati. Kemudian ketiga adalah bidang ilmu. Jadi jangan kebiasaan nitip nama ya. Kadang-kadang kan saking nitip nama karena yang penting Scopus gitu ya. Padahal bidang ilmu kita ekonomi, misalnya kayak saya ekonomi, tapi ternyata yang dimasukin adalah pendidikan. Itu kalau diusulkan nggak bisa dinilai, apalagi kalau dia untuk syarat khusus. Karena dianggap apa? Dianggap tidak sesuai. Atau misalnya gini, pernah kejadian jurnal-jurnal yang sudah discontinue ya, misalkan yang saya ingat adalah International Journal of Advanced Science and Technology. Begitu dilihat papernya di dalamnya ada tentang humaniora. Teman saya waktu ada sampai ke situ, saya bilang, Pak, ini hati-hati karena nama jurnalnya kok dia Science and Technology tapi terima artikel humaniora. Dan benar nggak lama setelah itu discontinue. Atau yang kemarin juga banyak psikososial. Ada kalau nggak salah, saya lupa. Ada beberapa jurnal yang dia sudah spesifik menyebutkan bidang ilmunya apa, tapi kemudian jurnal itu menerima paper yang di luar bidang ilmunya. Nah, itu juga biasanya akan ditolak untuk syarat khusus. Meskipun mungkin bisa dinilai. Nilainya berapa tergantung kepada tim PAK. Nah, dari sisi substansi, tim POPAK kan punya hak untuk menilai 1 kesesuaian bidang ilmu, kedua adalah kesesuaian paper dengan jurnalnya gitu ya. Dan kemudian dari sisi substansi untuk menilai, menghitung berapa nilainya. Nah, biasanya kelemahannya adalah 1 adalah artikel ditulis tidak sesuai dengan bidang ilmu pengusul. Nah, ini hati-hati. Jadi kalau ilmu kita adalah kayak saya misalnya ekonomi syariah, maka paper yang kita tulis harus berkenaan dengan ekonomi syariah.
Jangan kemudian tiba-tiba saya nulis tentang pendidikan, saya nulis tentang agama, nah itu pasti nggak bisa. Kemudian rumusan tidak punya novelty, karena kalau international reputasi pasti minta novelty. Rumusan masalah nggak jelas, metodologi dan segala macam. Termasuk dari sisi reference dan bahasa Inggris. Jadi kadang meskipun dia Scopus, tapi kalau bahasa Inggrisnya kacau gitu ya, itu biasanya tidak bisa dinilai dan bisa dinilai 0 ya. Nah, inilah beberapa kelemahan dari sisi substansi yang seringkali kita usulkan, kita mengusulkan untuk ke GB ataupun ke lektor kepala. Mungkin dari saya kurang lebih seperti itu, Mbak Rida. Terima kasih banyak. Mungkin kita lanjut dengan sesi diskusi ya.